di dalam dirinya narsis itu butuh korban, butuh fuel selalu. Jadi once korban heal, sadar dan akhirnya menutup jalur komunikasi dengan narsistik, maka dia otomatis kecarian. Dia akan craving for your attention gitu kan, butuh atensinya si korban. Dia butuh, ih korban gak nyariin gue lagi, kok dia gak nangis-nangis karena gue lagi sih. Gue mesti, gue kasih dia perhatian dikit juga pasti dia belum bisa move on gitu kan. Jadi dia akan ngasih yang tadi namanya breadcrumbing gitu. Coba deh gue kasih perhatian dikit, gue kasih hadiah dikit, fake apologies, palingan juga nanti dia kecarian gue lagi, kangen sama gue lagi. Dia butuh orang itu chasing dia. Nah ini satu notes yang menurut aku menarik buat teman-teman korban, bahwa narsistik itu suka banget chasing. Chasing itu mengejar, suka banget kejar-kejaran antara dia mengejar korban, apalagi kalau korban mengejar-ngejar. Narsistik itu fuelnya luar biasa, itu double fuel yang luar biasa. Wow gitu. Kalau kita kan risih ya, orang imbet kan risih. Kalau ada orang ngejar-ngejar kita terus malah kita nggak suka misalnya. Nah kalau narsistik itu suka digituin, suka banget, even oleh pasangan official atau pasangan resminya dia gitu kan. Dan hati-hati kalau udah di tahap itu, kalian udah bisa healing dari narsistik, dia masuk lagi. Nah ini yang suka pada kecolongan nih di sini Kak Indra ya. Jadi harus benar-benar diwaspadai lagi red flag dari NPD. Jangan sampai kita terjebak di toxic relationship. Hai teman interaksi, jumpa lagi di podcast Interaksi bersama Naila Husna, membedah problematika dan realita secara lebih mendalam, terkini, faktual, dan psikologi. Karena di episode sebelumnya kita ini membahas soal NPD dan ternyata cukup ramai ya. Kita akan hadirkan kembali narasumber yang sudah ditunggu-tunggu, yang sangat disayangi oleh para followersnya karena mengedukasi soal narsistik dan juga cara heal dari seorang narsistik. Sudah hadir di studio Interaksi, kembali lagi bersama kami Coach Indra Sugiarto. Yeay Kak Indra. Halo Naila. Halo, apa kabar Kak Indra? Banget, sehat alhamdulillah. Senang banget aku hadir ketemu kamu lagi. Alhamdulillah ya. Ini kayaknya memang udah waktunya kita kembali hadir di sini untuk mengedukasi, karena kan kemarin tuh rame banget ya Kak Indra soal NPD ini. Banyak di kolom komen tuh yang menyatakan bahwa ternyata pasangannya seorang NPD. Nah, dengan ciri-ciri yang sudah disampaikan kemarin, sepertinya masih kurang ya Kak Indra. Silakan dong Kak Indra disampaikan lagi, apa sih trace-trace lain dari seorang NPD yang perlu kita waspadai bersama? Yes, memang cakupan topik tentang narsisisme atau NPD gitu ya, itu emang luas banget Naila. Apalagi di dalam NPD itu kan ada salah satu traits yang sangat terkenal, yaitu manipulatif. Nah manipulasi aja itu udah bisa berjam-jam karena ada banyak sekali jurus manipulasi yang dilancarkan, diserangkan kepada korban-korbannya oleh NPD ini atau narsistik ini gitu ya. Nah ngomongin soal traits dulu kali ya, baru nanti ke manipulasinya berarti ini. Nah traitsnya kemarin udah banyak kita bahas di part pertama, di video pertama. Buat yang belum nonton, tonton dulu, like dulu yang video sebelumnya. Nah aku tambahin beberapa, salah satu yang sangat menonjol Naila, dan ini menurut aku salah satu traits wajib buat teman-teman yang sudah merasa berpotensi jadi korbannya narsistik, untuk aware gitu ya, tahu ini traits ini ternyata ada namanya gitu ya, ada apa namanya sebutannya gitu ya. Namanya adalah grandiosity. Jadi berasal dari kata grand. Grand itu kan di atasnya big ya, di atasnya besar. Jadi muluk-muluk kalau bahasa Indonesianya. Jadi seseorang yang punya kepribadian narsistik itu dia akan melakukan segala hal itu keluar dari porsinya, berlebihan banget. Jadi bukan hanya sekedar berlebihan biasa ya, tapi berlebihannya benar-benar super duper berlebihan. Jadi misalnya dalam konteks memberikan atensi di awal, atau kita sebutnya love bombing gitu ya. Dan kita akan bahas juga hari ini. Itu dia super berlebihan ya, ngasih perhatiannya berlebihan. Mungkin video call sampai jam 2 pagi di awal stage relationship gitu ya. Ngejemput kemana-mana seolah-olah dia gak punya kerjaan apapun. Tiba-tiba semua hal tentang hidupnya di drop untuk si korban, sehingga korban otomatis melayang ke langit ketujuh kan, akibat dari pola grandiosity dalam love bombing yang diberikan. Dalam konteks lain, grandiosity juga hubungannya sama perasaan berlebihan yang luar biasa, seperti superiority, merasa dirinya lebih baik, merasa bahwa pasangannya itu tidak setara. Bahkan mungkin merasa pasangannya hanyalah fansnya dia saja, seperti di antara fans-fans dia yang lain. Nah, fans ini bukan literally dia adalah seorang selebritis ya, artinya memang dia merasa dirinya seseleb itu, sehingga memperlakukan orang ya serendah itu, tidak manusiawi, tidak punya empati. Nah itu juga contoh lain dari grandiosity. Dan kenapa seorang narsistik bisa segrandios itu dalam marah, dalam silent treatment, dalam apalagi misal love bombing, dalam mengabuse, dalam memanipulasi, kok ekstravagan
extravaganza sekali ya, nggak bisa biasa aja gitu loh kelakuannya gitu ya. Ya oke lah kalau dia manipulatif, tapi jangan sampai semanipulatif itu, bisa nggak sih? Kalau ya kan, kita kan juga mungkin pernah di masa-masa kita masih masih remaja juga mungkin ada kelakuan kita yang kurang oke, tapi kan gak se-ekstrim itu gitu kan. Kita juga bisa ngambek, manusia biasa. Tapi kenapa dia kalau silent treatment tuh bisa berbulan-bulan atau berminggu-minggu dalam konteks gak ada alasan. Betul. Atau sangat-sangat minor. Nah itu berasal dari kerapuhan dirinya yang luar biasa, dan dia gak mau ketahuan sama orang. Dia pengen dirinya selalu terlihat sempurna. Nah untuk menutupi kerapuhan tersebut, salah satu tembok terbesar yang dia bangun adalah grandiosity. Dia menjadi orang sakit memang karena berasal dari kesakitan yang dialaminya di masa lalu ya. Yes. Dan tidak pernah dia sadarin, tidak pernah dia coba cek lagi, tapi yang dia lakukan coping mechanism adalah selalu menutupinya. Nah, salah satu menutupnya tadi dengan muluk-muluk dalam segala hal, dalam memuji, dalam memberikan love bombing, attention, menghilang, atau merendahkan, atau ya ibaratnya gini deh, kalau kita kan memang kadang suka ada sedikit konflik sama orang, tapi cara dia menghandle konflik itu bisa sangat dramatis, sangat ekstrim gitu ya, dalam menyebut pasangannya. Maafin ya kalau misalnya suami istri kan suka berantem, bisa aja perempuan dibilang maafin, misalnya LONTE gitu kan, atau sebutan-sebutan yang ekstrim yang tidak masuk akal yang disebut oleh pasangan. Teman-teman kita aja nggak sejahat itu gitu sama kita. Iya, betul, betul. Tapi seorang narsistik sanggup merendahkan kita serendah-rendahnya, nggak masuk akal. Ya, Gitu. ingat kalau kata Kak Indra di podcast sebelumnya, narsistik itu butuh fuel atau bahan bakar ya. Jadi nggak masalah emosi positif dia butuh, emosi negatif pun dia butuh. Betul. Jadi dia akan cara narsis untuk mencari drama dalam relationship itu sendiri ya, Kak Indra ya. Jadi itu salah satu hal yang membuat korbannya ini nggak sadar dimanipulasi, Kak Indra. Betul, karena awalnya semua serba indah, serba charming, serba menyenangkan, serba penuh dengan cerita dongeng gitu ya. Kok tiba-tiba berubah? Berarti jangan-jangan gue salah. Jangan-jangan emang gue pantas mendapatkan ini. Toh dia aslinya dulu baik gitu kan. Makanya korban suka bilang dia baik kok aslinya. Hati-hati kamu sudah termanipulasi. Hey, hello. Karena senempel itu loh bombing di awal gitu ya. Apalagi lo bombingnya 3 bulan misalnya. Itu kan memorable ya, di mobil, di dinner, dimanapun tuh kok bisa seromantis itu. Bisa ya dia menahan periode itu untuk love bombing ya. Betul. Kok bisa ya dia tinggal. Mungkin ya itu karena dia sebutuh itu fuel untuk melekat. Ya kan, attach dulu supaya terjerat dulu dalam jangkarnya. Nah, sekalinya dia yakin bahwa si korban sudah siap untuk membabi buta mengorbankan segala waktu daya upayanya untuk dirinya, maka love bombingnya nggak perlu lagi deh. Toh dia udah ngejar-ngejar gue sekarang. Toh dia udah nyamperin gue ke rumah, ngechatin gue terus tiap hari, kecarian. Hahaha, berarti gue nggak perlu lagi love bombing dia gitu. Oke, jadi itu ya salah satu faktor yang membuat akhirnya korbannya sampai buta, nggak sadar. Artinya udah sampai ketutup ya untuk melihat hal-hal sesuai dengan logika, yang ada perasaan. Karena merasakan di awal benar-benar treat dengan baik gitu ya Kak? Yes, jadi kalau secara neuroscience, ini buat teman-teman yang mungkin lagi jatuh cinta di awal, ada hormon yang berperan di situ, salah satunya adalah oksitosin. Nah, hormon oksitosinnya itu banjir banget tuh, selain dopamin tentunya, ketika dikasih perhatian berlebihan setiap hari, dari pagi sampai lewat tengah malam, diantar kemana-mana, mau apa, dikasih hadiah terus, mirroring, dia tahu kesukaan kita dan apa yang kita nggak suka, dan dia tiba-tiba personality-nya sama persis seperti itu. Jadi kayak kita ketemu soulmate, seolah-olah di fase love bombing. Nah, itu membuat hormon oksitosin dan hormon dopamin kita banjir. Nah, ketika kita di abuse atau dimanipulasi atau kemudian didevaluasi istilahnya kalau di dunia narsistik, kita kangen banget oksitosin tuh keluar lagi kayak judi. Jadi narsistik itu membuat toxic relationship kita itu kayak hubungannya itu kayak judi. Kita pengen menang jackpot lagi kayak di awal, sehingga kita siap mengorbankan segalanya. Gue kasih ke elu, gue minta maaf, gue nangis-nangis, as long as kamu bisa kembali ke fake persona kamu di awal yang memberikan aku segalanya, sehingga hormon oksitosin aku keluar lagi. Gitu. Ngeri ya, ini benar-benar manipulatif yang grandiosity itu tadi ya. Betul. Jadi udah kalau kita bilang ya tidak memanusiakan manusia ya si NPD ini. Oke, nah kalau kita lihat lagi gimana caranya bagi mereka nih Kak Indra yang sudah terlanjur terkena toxic relationship-nya si NPD, manipulasinya si NPD, itu bagi korban-korban yang memang punya hati yang tulus yang dikatakan empath ini, itu harus
kayak gimana sih supaya benar-benar jangan terlalu jauh gitu hubungannya, supaya tersadarkan? Yes. Jadi konteksnya masih awal ya, masih Iya, early masih stage ya, early, heeh. masih PDKT, dia masih ngasih perhatian, love bombing segala macem. Eh, Impact itu perlu menjaga kesadarannya. Nah, salah satu metode untuk menjaga kesadaran supaya nggak jatuh terlalu dalam ke emosi yang lebih dalam adalah dengan pasang boundaries atau bahasa Indonesianya batas. Nah, mungkin contoh spesifiknya boundaries itu misalnya bentuk komunikasinya sebaiknya tidak lewat dari jam 11 atau 12 malam. Toh besok Oke. masih ada bentuk komunikasi lain. Atau misalnya ketika lagi office hour ya mungkin pas lunch atau pas break sore gitu ya. Jadi jangan sampai super super intensif, terlalu intensif bentuk chat atau komunikasinya sehingga sekalinya dia menghilang, sekalinya dia mentes kamu kecarian atau enggak, kamu beneran kecarian. Nah, supaya nggak sampai ke tahap itu, berarti boundaries harus selalu dijaga. Oke. Komunikasi jalan yes, ketemu oke, tapi ada durasinya gitu, ada komposisi yang sehat, tidak setiap hari banget gitu. Bagi yang sudah terlanjur menjadi korban NPD ini pasti paham banget istilah kemelekatan ya Kak ya. Yes, Jadi yes. belajar dari situ akhirnya dia memutuskan untuk hubungan berikutnya jangan terlalu melekat sama seseorang. Benar. Karena di si NPD itu kan di awal love bombing nih. Yes. Kemudian dia nggak segan banget untuk bisa melakukan silent treatment Yes. berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Betul, dan once udah melekat kan korban siap untuk datengin rumahnya misalnya. Iya. Korban siap untuk bahkan gak usah datengin rumah deh. Korban tuh banyak yang kayak gini Nela. Dia di Jakarta domisili. Si pelaku narsistiknya misalnya di Jogja. Korban tuh siap booking hotel 3 malam untuk stay di Jogja, meninggalkan pekerjaannya hanya untuk maafin ya, mengejar narsistiknya supaya lu gue salah apa sih, gue minta maaf deh. Dia akan melakukan, tapi itu nggak pas sampai Jogja narsistiknya nggak bisa ditemuin sama sekali. Nah, ini salah satu ciri khas dari tipe narsistik namanya covert narsistik atau narsistik terselubung yang suka silent treatment, suka menghilang. Mereka tuh rajanya unavailable. Mereka lebih unavailable daripada presiden paling sibuk sedunia. Jadi susah banget gitu temui, padahal dia cuma di kamar menikmati betapa kecariannya korban atas ketidakhadirannya dia. Dia merasa dirinya penting ketika korban terus mencari dia. Itu kan nggak normal ya kan? Kan kita cukup kehadiran satu sama lain, quality time, ngobrol, itu harusnya cukup dong untuk memvalidasi bahwa kita penting buat dia. Betul. Nah, tapi bagi narsistik itu nggak cukup. Dia butuh ekstra drama, ekstra konflik, butuh korbannya sampai begging, nangis-nangis, dan sekalipun korbannya udah begging, nangis-nangis, dia akan tetap menelantarkan korbannya untuk memastikan bahwa korbannya itu tidak lagi mengulangi kesalahan kecil yang sama. Kesalahan yang bahkan mungkin bukan kesalahan, cuma based on egonya dia aja itu kesalahan gitu. Padahal sebenarnya debat kecil yang mungkin bisa diselesaikan, tapi dibilang kesalahan. Nah ini teknik manipulasinya dia, misalkan si perempuannya ngomong soal sesuatu yang mungkin ingin minta tanggapan, tapi si NPD menganggapnya itu bahwa lo nggak nurut sama gue gitu ya, lo nggak jadi perempuan yang baik untuk harusnya seperti ini sikapnya. Jadi banyak banget emang harus kita sadari ya, jangan sampai, karena NPD ini kan raja tega ya Kak Indra ya, raja tega. Jadi sekali lagi ngelihat misalnya perempuan nyetir dari Jakarta ke Jogja sampai tengah malam, tapi sampai sana dia tidak mendapatkan apa-apa, itu kan kayak kita ngelihatnya ini sifat setan ya. Betul. Bener loh, sangat gelap, kayak gini, karena sangat gelap gitu yang dimiliki si narsistik. Oke, jadi tadi love bombing, kemudian grandiosity. Apalagi Kak Indra yang perlu diwaspadai? Jadi narsistik itu sangat-sangat ungrateful. Jadi teman-teman harus catat gede-gede di notes-nya kalau perlu tempel di ruang kerja kalian supaya ingat bahwa once kamu menemukan seseorang ungrateful, mendingan segera detach baik-baik sebelum hubungannya terlampau jauh. Jadi jangan memaklumi orang yang ungrateful, tapi nggak perlu debat, nggak perlu berantem juga sama mereka. Cukup sadari aja, nih orang udah gue tolong, udah gue selalu bantu, tapi kok kelakuan dia kurang ajar nih sama gue gitu kan. Tidak tahu diri, tidak tahu malu. Ya udah, berarti memang dia tidak pantas untuk kamu tolong terus-menerus. Rem segera, karena impact tuh biasanya terlalu suka menolong nih Nela. Seneng banget nolong, seneng banget membantu orang, tapi nggak tahu batas. Jadi keterusan dan akhirnya dia hancur sendiri. Jadi sebelum kalian makin hancur karena menolong orang yang salah, mulailah punya boundaries bahwa oke, gue tolong sekali habis itu udah gitu misalnya. Toh kamunya juga ungrateful, ngapain gue tolong lagi? Toh masih banyak orang lain yang perlu ditolong. Nah, biasanya ada, maafin ya, quotes-quotes yang sedikit ngaco di sosial media yang bilang, ya udahlah kalau emang niatmu baik, tolong-tolong aja meskipun dia nggak tahu diri misalnya. Nggak bisa kayak gitu dong. Coba what do you think? Coba karena ayo. Narsistik itu kan toksik sama uang misalnya. Dia sampai ini loh berani minjem uang, menghabiskan uang korbannya sampai keluarganya gitu ya sendiri
untuk kebutuhannya dia gitu. Jadi kalau kita kasih apa ya ibaratnya kalau kita kasih celah, wah makin habis ya diri kita sendiri Betul. kayaknya. Ini kok kayaknya Nah aku nih, menjiwai banget ya. Iya, coba dikencengin lagi tuh bagian itu karena orang Indonesia tuh banyak yang gagal bandel di situ Nela. Karena mereka merasa kalau gue nggak tolong dia lagi berarti gue orang jahat dong. Padahal kan enggak. Kamu jahat untuk diri kamu sendiri. Kalau kayak Nah, gitu namanya ya. betul. Oke, ini tadi Kak Indra ya, hati-hati kalau kita balik lagi love bombing ya. Jangan sampai awalnya kamu di-treat seperti ratu, tahu-taunya udah nyampe hubungan yang toksik, ujung-ujung malah diusir nanti ya dari rumahnya. Aduh, please hati-hati lagi, termasuk juga silent treatment itu ya Kak Indra. Sering sekali ya dia melakukan itu untuk mengabuse korban ya. Betul, terutama untuk tipe covert narsistik atau bahasa Indonesianya narsistik terselubung. Jadi nggak kelihatan narsistiknya gitu Nela. Jadi kayak angel, soft ya, apa namanya kayak malaikat buat orang-orang teman yang baik buat sekitarnya. Jadi sehingga ketika korbannya di silent treatment ya gue yang salah kali ya, orang dia baik banget kok sama teman-temannya. Dia suka ngantar temannya juga. Dia punya temen gitu kan. Nah jadinya kita yang ngerasa bersalah sendiri sebagai korban kan. Kayak emang gue pantas kali ya gak direspon. Padahal gak diresponnya 3 hari. Dan padahal hubungannya jelas. Misalnya hubungan pertunangan apalagi pernikahan gitu kan. Kan gak masuk akal. Gak masuk akal sama sekali. Misalnya komunikasi kok lewat anak. Itu udah super gak sehat ya by the way. Teman-teman tuh red flag yang perlu kalian coba catat. Karena semakin banyak red flagnya sampai belasan. Yaitu potensi narsistiknya makin besar. Oke, jadi kalau yang belum tahu narsistik itu ada 2 jenisnya, ada overt dan covert. Yang covert ini yang hati-hati, ibaratnya kayak soft spoken banget ya, tapi ternyata dalamnya aduh gelap sekali. Ini yang bisa menghancurkan bahkan lebih gelap korbannya. daripada yang overt. Karena si covert ini lebih susah dideteksi. Korbannya bisa belasan tahun kalau udah terlanjur nikah atau puluhan tahun baru menyadari bahwa yang dia alami itu abuse atau manipulasi. Karena gak ada bekas biru-biru di tubuhnya, nggak ada tamparan, nggak ada tinju fisik, tapi kan semuanya adalah kehancuran mental. Narsistik itu ahlinya playing victim ya. Jadi artinya gini, ketika teman-teman mungkin terekspos atau mendengar bestie teman kalian curhat, jangan auto percaya, tapi juga nggak usah curiga atau suzon gitu ya. Agak netral aja, tapi untuk memvalidasi kira-kira nih orang korban atau pelaku ini mungkin bisa ngebantu mereka Naila. Coba lihat kira-kira omongannya sinkron atau enggak selama ini. Kalau majority omongan dia di mulut sama kelakuannya lebih banyak yang enggak sinkron, maka peluang dia adalah narsistik lebih besar ketika mereka sedang mengeluarkan jurus playing victimnya. Tapi kalau korban beneran cenderung lebih sinkron omongan sama bukti ataupun tindakannya selaras gitu. Contohnya janji-janji palsu itu bisa diumbarkan dengan sangat luas ya oleh si narsistik ini ya Kak ya. Ya hati-hati, termasuk juga ada breadcrumbing itu istilahnya remah roti ya Kak Indra. Benar-benar ketika korban narsistik sudah mencapai hal yang positif, sudah berhasil healing katakanlah seperti itu. Nah si narsistik itu justru melihat korbannya bisa healing, kok dia masuk lagi ya, kok dia mencoba untuk mempengaruhi kita lagi ya, itu kayak gimana tuh Kak? Betul. Jadi aslinya Nela ini good news ya buat teman-teman korban ya, bahwa aslinya asli dalam dirinya narsis itu butuh korban, butuh fuel selalu. Jadi once korban heal, sadar dan akhirnya menutup jalur komunikasi dengan narsistik, maka dia otomatis kecarian. Dia akan craving for your attention gitu kan, butuh atensinya si korban. Dia butuh, korban gak nyariin gue lagi, kok dia gak nangis-nangis karena gue lagi sih. Gue mesti, gue kasih dia perhatian dikit juga pasti dia belum bisa move on gitu kan. Jadi dia akan ngasih yang tadi namanya breadcrumbing gitu. Coba deh gue kasih perhatian dikit, gue kasih hadiah dikit, fake apologies, palingan juga nanti dia kecarian gue lagi, kangen sama gue lagi. Dia butuh orang itu chasing dia. Nah ini satu notes yang menurut aku menarik buat teman-teman korban, bahwa narsistik itu suka banget chasing. Chasing itu mengejar, suka banget kejar-kejaran antara dia mengejar korban, apalagi kalau korban mengejar-ngejar. Narsistik itu fuelnya luar biasa, itu double fuel yang luar biasa. Wow gitu. Kalau kita kan risih ya, orang imbet kan risih kalau ada orang ngejar-ngejar kita terus padahal kita nggak suka misalnya. Nah kalau narsistik itu suka digituin, suka banget, even oleh pasangan official atau pasangan resminya dia gitu kan. Dan hati-hati kalau udah di tahap itu kalian udah bisa healing dari narsistik, dia masuk lagi. Nah ini yang suka pada kecolongan
omongan nih di sini Kak Betul. Indra ya. Jadi harus benar-benar diwaspadai lagi red flag dari NPD. Jangan sampai kita terjebak di toxic relationship. Nah, Kak Indra tadi kan berkali-kali Kak Indra ngomong soal impact. Ternyata impact ini adalah istilah untuk korbannya si Nars ya. Yes, Disebut yes. impact itu karena apa Kak Indra? Yes, meskipun korban narsistik itu nggak harus impet, kebanyakan impet. Kenapa disebutnya impet? Karena empati mereka tuh seluas samudra, segede banget gitu ya. Sekujur tubuhnya itu bisa merasakan rasa sakit, yang mana sakitnya itu atas situasi orang lain. Misalnya situasi pasangan, misal pasangan terjerat hutang. Si impet kan nggak terjerat hutang lah, tapi dia ngerasa responsibel karena sekujur tubuhnya merasakan sensasi takut, sakit, nggak nyaman akibat musibah yang dialami oleh pasangan, mertua, ipar. Pokoknya kalau orang lain yang kena masalah tuh impet bawaannya pengen segera nolong. Karena tubuhnya itu merasakan sensasi sakit yang orang lain alami. Nah ini bisa menjadi jalur masuk narsistik. Kenapa? Karena narsistik di awal bisa juga jualan sob stories. Cerita sedih yang bisa membuat korban tuh merasa harus menolong dia, mengasihani dia, merangkul dia. Dan nanti di tahap tertentu ya otomatis narsistiknya akan menunjukkan taringnya, ungrateful-nya itu. Jadi impact, sadari bahwa kamu tuh mudah merasakan emosi orang lain immediately. Makanya harus sering-sering bangun boundaries, nggak boleh terlalu sering mendengarkan curhatan orang berlebihan. Kalau enggak nanti kamu akan terus gampang kasihan sama orang yang datang. Karena memiliki empati yang tinggi itu ya. Betul. Nah, tapi kenapa sih impact ini sangat mudah terjebak dalam si toxic relationship ini sih Kak Indra? Ya, salah satu traits-nya impact adalah people pleasing. Ya, Jadi dia itu. selalu memprioritaskan orang lain ya. Karena dari kecil, Naila mohon maaf ya teman-teman semua, dari kecil kalian tuh dididik, diprogram oleh orang tua atau your sibling atau your family untuk selalu memprioritaskan kebahagiaan orang lain. Jadi akan sangat aneh untukmu ketika kamu yang bahagia, orang lain tidak. Padahal ketika orang lain gak bahagia, memang itu tanggung jawab hidup dia untuk dia berproses. Kamu berhak untuk bahagia dan ide itu tuh tidak make sense di kepalanya impact. Dia pengennya dia yang memberikan segalanya untuk orang lain karena dari kecil demikian. Dia kasih segalanya untuk orang lain. Aneh, rasa bersalah, guilty gitu. Kalau misalnya kalau gue happy dia enggak gitu. Oke. Nah, kekurangan impact nih Kak Indra yang harus benar-benar disadari selain tadi people pleasing itu. Yes. Jadi impact itu lemah bangun boundaries karena tadi kan people pleasing, mudah merasakan emosi orang lain gitu ya. Gampang orang masuk ke hidupnya, nggak selektif, nggak filter gitu kan. Nah itu kelemahan-kelemahan yang perlu disadari. Jadi mulai selektif, lihat kredibilitas orang itu aja nggak cukup ya kan. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau bisa merasakan tubuhnya itu nyaman gak sih sama si orang yang baru datang ini gitu kan. Kalau emang first impression udah nggak nyaman, jangan diterusin. Kenapa? Karena tubuh kamu tuh cerdas sebenarnya. Nah si orang ini kan bisa tutupin dengan mungkin perhiasan atau kalau laki-laki mungkin jam tangan, maafin ya miliaran misalnya. Ini misalnya aja bukan berarti semua yang pakai jam tangan miliaran artinya narsistik. Jadi jangan gampang tertutupi oleh label, oleh simbol, oleh kamuflase mobil mewah misalnya. Tapi tubuhmu di pertama kali ketemu itu ngomong apa, intuisimu bilang apa. Biasanya kalau pertama kali sih nggak bohong tubuh gitu ya. Tapi once dia udah berhasil masuk, lebih susah tuh untuk mendengar suara hati kita sendiri. Jadi itu filternya harus kuat. Jadi tadi Kak kita belajar mengenai impact ya. Nah jadi gimana supaya tuh gak terlalu tulus nih si impact ini, jangan terlalu melekat di awal. Kemudian apalagi yang perlu disadari untuk menciptakan boundaries itu Kak? Yes, betul. Aku setuju banget yang tadi kau bilang soal insecurities. Nah, insecurities itu satu harus disadarin bahwa itu harus di healing, dikasih ruang untuk sembuh gitu kan. Jadi problemnya society kita saat ini adalah menganggap insecurities itu adalah suatu hal yang udah gitu aja. Paham ya? Jadi kayak stuck di situ. Nah, itulah lubang besar yang bisa membuat narsistik mudah untuk menemukan kelemahan korban. Apalagi kalau korban mudah curhat sama orang baru, nanti dia akan menemukan ternyata si korban itu pernah diselingkuhin, nah, itu ya. pernah dikhianati misalnya. Nah, dia akan menemukan celah-celah itu untuk dia mengumbar janji manisnya. Dan nanti dia akan melakukan tindakan yang serupa di masa depan untuk memastikan bahwa nih lu memang pantas diginiin. Jadi impact kalau memang kalian punya insecurities, ya berarti kalian perlu healing. Metodenya bisa apapun, terserah kalian gitu ya. Ada begitu banyak pilihan metode untuk mengenal, menyadari dan menghealing part tersebut dari diri kalian. Once kalian mengenali itu, mengakui, admit itu ada, exist, yang perlu di healing, maka peluang untuk kalian tidak dimanipulasi itu menjadi besar sekali.
Oke, lebih aman. Impact juga harus ingat bahwa jangan selalu membuka semuanya tentang diri kita ya Kak ya. Ya, Yes, itu juga perlu dibatasi. Kadang-kadang betul. ketika fase love bombing itu si Impact Langsung. ini langsung cerita semua-muanya ya, Yes, yang itu bisa menjadi bahan untuk si narsistik betul. menjatuhkan si Impact ini di Betul, bahkan suatu menyebar waktu. fitnah. Bahkan menyebar fitnah. Yes. Jadi jangan gampang oversharing untuk orang-orang yang kamu ngerasa dia lagi intensinya PDKT nih. Ya kamu harus sedikit menjaga informasi tentang dirimu dan itu boleh. Bahkan termasuk tentang masa lalumu. Itu Harus boleh ya. banget. Ya. Jadi bisa fokus ke masa kini ketika memang ada yang PDKT sama kalian. Nah, Kak Indra, kenapa sih banyak orang yang sulit Oh, lepas dari hubungan yang gak sehat atau oke. red flag itu tadi? Yes. Alasannya tuh Hmm. apa selain tadi yang udah Kak Indra sebutin? Ini berkaitan juga nggak dengan mungkin trauma bonding kah atau apa? Yes. Jadi Naila meskipun edukasi narsistik udah bagus banget sekarang di Indonesia, which is good guys. Ini suatu pencapaian yang luar biasa untuk society kita yang dulu gampang banget kena dogma harus bersabar dengan orang-orang yang toksik gitu ya. Alhamdulillah sekarang orang udah mulai awakening bahwa cara terbaik menghadapi orang toksik, apalagi NPD gitu ya, adalah dengan detachment atau lepas. Nah, tapi hanya karena edukasi sudah ada, udah dikasih tahu mereka nggak bisa berubah, nggak bisa sembuh, kamu harus detachment dari dia. Faktanya korban tetap bertahan dan mereka bisa aja menggunakan misalnya alasan-alasan klise demi anak, padahal anak juga pengennya orang tuanya pisah misalnya gitu ya. Nah, kenapa sih mereka mau bertahan padahal edukasinya udah terang benderang ya, udah banyak banget sumber informasi yang bisa mereka akses gitu kan. Ada banyak pilihan untuk dia konsultasi juga di zaman sekarang. Ya karena tadi trauma bonding. Jadi mereka itu bukan jatuh cinta, tapi mereka itu sudah familiar. Nah ini kata kuncinya Naila. Jadi teman-teman kalian kalau udah terjebak sama narsistik NPD, maka akan ada familiarity yang tidak kalian sadari. Familiar itu bahasa Indonesia itu kayak apa ya? Normal atau kayak memang sudah seperti itu hidupku gitu ya. Kayak memang sudah seharusnya aku di-abuse gitu ya. Ya itu namanya familiarity. Jadi familiar merasa itu udah dinamika relationship yang seharusnya. Sehingga kalau misalnya lepas dari narsistik terus tiba-tiba hidupnya normal, gak ada lagi drama, gak ada lagi abuse, manipulasi, gak ada konflik, dia ngerasa aneh, hampa, kosong, flat. Nah itu dia gak bisa, karena itu gak familiar. Dari kecil dia udah biasa disalahin. Dari kecil dia udah biasa jadi sasaran empuk, samsak oleh orang-orang sekitarnya untuk memegang tanggung jawab yang keluar dari seharusnya gitu kan. Nah pas gede dia tiba-tiba hanya fokus ke dirinya, itu aneh bagi Impact. Dan itulah salah satu contoh ciri khas dari trauma bonding. Iya, karena kan ini macam-macam ya kayak mereka ada yang 6 bulan mungkin masih sebentar, tapi sampai 11 tahun pernikahan, 15 tahun bahkan ada yang sampai 30 tahun Kak Indra pernikahan. Dan tapi aku juga mendengar cerita-cerita yang 30 tahun pernikahan ini justru akhirnya bisa lepas untuk heal terhadap dirinya sendiri gitu ya. Betul, merinding ya kalau denger ya. Gitu. Merinding 30 tahun tuh kan gila ya. Sepanjang itu. Jadi memang segitu vitalnya edukasi tentang narsistik dan juga ilmu healing. Karena memang untuk bisa lepas dari trauma bonding dengan narsistik, untuk kita bisa benar-benar sadar bahwa kita layak bahagia sekalipun tanpa siapa-siapa, itu satu jelas fundamentalnya adalah edukasi. Baru nanti ke hal-hal yang lebih detail, lebih dalam lagi tentang ilmu healing. Nah, ketika at least dia tahu bahwa oh gue ternyata selama ini ditipu, minimal itu dulu deh gitu ya. Maka otomatis dia akan mencari celah, mencari cara untuk menolong dirinya dulu, meskipun juga butuh waktu. Jadi kalau gak ada edukasi, mereka akan selalu menganggap dirinya memang layak untuk diselingkuhin. Sebagai istri misalnya dia memang layak harus jadi TKW ke luar negeri dan mentransfer uang untuk laki-laki suaminya di kampung, meskipun di kampung dia misalnya selingkuh juga. Jadi dia ngerasa ini normal gitu ya, padahal ya jelas gak normal. Makanya Nela penting banget edukasi ini juga kita ingatkan mereka untuk jangan menormalisasi abuse, jangan menormalisasi manipulasi. Baik abuse maupun manipulasi, dua-duanya jelas intensi dan metodenya negatif, tidak ada yang positif gitu. Jadi once kita merasa oh normal kali orang manipulatif, kalau kita udah dapat dogma-dogma kayak gitu segera bangun tembok. Wah ini bahaya nih mertua gue nih ngomong kayak gini. Jadi program soalnya. Nanti kita akan terus menormalisasi bahwa kita memang layak dimanipulasi. Oh suami istri memang harus saling mengintimidasi, saling merendahkan, kan jadi aneh ya. Itu kan bukan relasi yang sehat gitu. Jadi jangan menormalisasi manipulasi dan juga abuse untuk alasan apapun.
Ya, kalau kamu butuh bantuan bisa hubungin profesional. Kalau ternyata tidak ada support system yang baik ya, bisa Betul. ke psikolog, psikiater ataupun profesional lainnya. Sekarang sudah banyak nih, termasuk Coach Indra juga ya, bisa ya. Yes, bisa. Untuk mereka yang ingin heal dari Yes. seorang narsistik. Karena Heeh. memang tidak mudah ya, sangat tidak mudah juga Betul. Kak Indra. Betul. Dengan kata-kata familiar itu tadi. Mm-mm. Dengan yang sudah bertahun-tahun, bahkan belasan tahun, puluhan tahun yang Yes. sudah masuk ke dalam ritmenya narsisistik. Yes. Tapi apa sih yang selalu ingin kamu sampaikan bagi mereka yang mungkin ingin menyerah Kak dengan situasi ini? Wow, that's good question. Wow, dan banyak ya teman-teman korban yang di tahap udah saking desperate-nya gitu ya, saking ngerasa udah mentok, ngerasa nggak powerless gitu kan, kayak gue mesti ngapain, gue udah gak ada uang misalnya, itu kan udah powerless ya. Iya. Terus mungkin maafin ya ada keinginan bunuh diri gitu kan. Apa sih yang teman-teman bisa lakukan di fase-fase dark atau gelap seperti itu? Satu ya, teman-teman coba untuk kalau bisa mengenal diri ke dalam, mengenal Tuhan. Kenapa di situ penting banget mengenal diri sama Tuhan? Karena memang kalau udah terpojok seperti itu, Naila, bisa dibilang emang gak ada siapa-siapa yang bisa nolong selain diri kita sendiri. Iya. Sekalipun mungkin keluarga kalian tuh super duper baik sekalipun. Jadi teman-teman kan suka mikir gini misalnya, gue kan gak ada penghasilan, gue kan gak ada keluarga misalnya. Tapi faktanya Naila, yang punya penghasilan berdaya, punya pengusaha besar perempuan misalnya atau laki-laki gitu ya, dan punya keluarga yang menjaga mereka untuk segera lepas pun nggak lepas karena trauma bonding tadi. Jadi memang variabelnya itu bukan eksternal. Nah banyak banget korban atau kita sebagai manusia secara umum itu melekat kepada hal-hal yang sifatnya eksternal dan kita tidak pernah punya journey untuk mengenal diri ke dalam. Sehingga ketika kalian terpojok jatuh sejatuh-jatuhnya, mentok sementok-mentoknya, maka disitulah momen terbaik untuk kalian mengenal dirimu ke dalam. Siapa sih Indra ini? Kenapa gue mesti lahir di dunia ini? Dan bagaimana relasi kamu dengan Tuhan? Apakah selama ini seintimate itu? Kalau perlu pas ibadah sampai nangis, nangislah, gitu kan? Kalau perlu di mobilnya memang kamu nangis, nangislah, gitu ya. Karena disitulah luka-luka yang banyak itu, kalau kata Rumi, adalah lubang masuknya cahaya, misalnya cahaya ilmu, gitu ya. Jadi sebenarnya cinta kasih Tuhan itu bisa dalam bentuk kita tiba-tiba tidak merasa tidak punya siapa-siapa selain diri kita sendiri. Dan disitulah golden moment relasi kita dengan Tuhan akan membesar dan menguat. Oke, wah ini teori neuroscience, spiritual awakening. Yes. Sepertinya Kak Indra ya. Wow guys, kalau kita lihat ini contoh-contoh kasus juga banyak banget. Akhirnya dengan edukasi narsistik banyak yang speak up bahwa mereka menjadi korban narsistik. Tapi sekali lagi jangan self-diagnose juga. Maksudnya jangan apa-apa tunjuk narsistik. Dan apalagi itu Kak yang perlu diperhatikan juga, jangan kita secara gamblang menyatakan bahwa dia itu narsistik. Apalagi di depan dia. Betul. Ya Kak ya, itu yang perlu diingatkan juga. Betul, itu harus stabilo banget tuh. Dan aku sering ingetin itu ke para followers juga gitu ya. Let's say dia udah tahu, kamu udah tahu ya, aku udah tahu kalau si X ini narsistik misalnya. Maka langkah pertama adalah quiet, diem gitu, amatin gitu kan. Terus kira-kira step berikutnya apa? Kalau perlu langkah berikutnya dia nggak boleh tahu sama sekali, harus misterius. Karena once dia tahu kamu akan lepas, akan misalnya berpisah, cerai, putus, maka dia akan menggunakan metode-metode manipulatif lainnya untuk menjeratmu supaya stay di toxic relationship itu. Jadi maafin nih ya teman-teman, aku harus ngomongnya sekasar ini, punten mohon izin ya. Sangat-sangat bodoh ketika kalian udah tahu dia narsistik, tapi kalian dengan terang benderang ngomong depan dia langsung bahwa kamu NPD, kamu narsistik. Itu berarti kamu nggak paham narsistik. It means possibly you are the one that narsistik gitu ya. Kalau mau keluar mainnya harus cantik banget. Karena yang dihadapi ini adalah orang apa tadi istilahnya yang di atasnya itu grandiose, grandiose, yang pintar, yang licik, yang manipulatif. Jadi kita juga harus bisa bermain pintar untuk bisa benar-benar keluar dari jeratan ini. Yes, betul ya. Jadi diam-diam ganti pin ATM, diam-diam ganti password email, diam-diam misalnya udah hubungin lawyer, diam-diam udah hubungin orang tua, udah bikin mitigasi resiko, udah nyiapin kos-kosan kah, apartemen kah, apapun itu, you name it guys. Tapi semua quietly tanpa dia tahu gitu. Ini udah di-spill loh caranya. Iya tuh, udah kebongkar tuh. Sampai Z. Tapi kan itu tadi ya, kalau kita balik lagi kepada tahu batasan diri sendiri gitu. Selain itu apalagi sih yang membuat akhirnya korban itu bisa sadar dengan cepat Kak? Itu gimana caranya? Wow, yes. Oke, it's valid question by the way ya. Ya memang sebenarnya kadang hal-hal seperti itu semacam miracle kali ya sebenarnya. Kalau kita lihat kacamata umum bahwa mereka biasanya mengakunya gini, si korban-korban ketika sadar, Kak alhamdulillah aku sadar gitu ya. Kayak memang seolah-olah itu kayak hidayah gitu Naila. Semacam panggilan Tuhan gitu ya, bahwa
lu nggak layak diginiin terus. Nah bisa jadi gini, ini posibilitas yang mungkin ya kalau dari sisi spiritual, karena memang kalau secara neuroscience ataupun dari sisi relationship, kadang emang yang part ini tuh agak nggak masuk akal. Ada yang bisa awakening, ada yang enggak gitu soalnya kan. Nah possibly ya untuk teman-teman yang bisa sadar gitu ya, yang bisa lepas gitu ya. Mungkin teman-teman emang sudah berhasil benar-benar terkoneksi dengan diri mereka, jiwa mereka udah meronta selama ini bahwa gue nggak terima loh gue dihina, diinjak-injak kayak gini, orang tua gue dihina terus, anak-anak gue dihina terus misalnya. Nah jiwanya udah pasti meronta dong, nggak mungkin jiwa menikmati disiksa dong, ya kan? Nah selama ini kan korban terpaksa meladeni ya karena dia pikir itu pengorbanan cinta kasih, padahal bukan ya, tapi manipulasi gitu kan. Nah jiwa tuh paham, once orang bisa connect sama jiwanya ya dia akan mencari cara untuk menyelamatkan dirinya ya. Mungkin kalau di agama sebutnya hidayah gitu kan. Jadi congratulations buat teman-teman yang teredukasi, berjodoh dengan ilmu, berjodoh dengan podcast ini gitu ya, dan awakening dan bisa lepas dari narsisiknya. Iya Kak, ini benar-benar ya menjadi suatu pembelajaran ya yang penting untuk mungkin mereka yang masih sulit lepas, karena itu tadi beda-beda ya momen mereka mendapatkan kesadaran itu tadi. Ada yang mendapatkan hidayah sehingga bisa bangkit lagi ya. Betul. Atau aku tanya balik ke Naila. Spiritual awakening. Iya betul, spiritual awakening. Aku tanya balik, kira-kira kamu mau gak sih hidup dalam kebebohongan, kepalsuan, once kamu tahu itu penuh dengan permainan gitu? Aku sih karena sekarang coba sudah mencapai gas. Kalau dulu memang masih kalau dulu kan belum tersadarkan gitu ya. Adalah ketulusan yang aku pikir ini orangnya yang tepat untuk diberikan itu gitu. Tapi ternyata semuanya itu hanyalah manis di awal, tapi pahit kemudian, yang akhirnya cukup lama juga sih Kak kalau misalnya dibilang dengan hubungan sebelumnya gitu ya, tersadarkan dengan toxic relationship yang ya memang itu cukup berat sih ya. Tapi balik lagi setiap orang tuh ada waktunya masing-masing gitu. Ya nggak apa-apa kalau kamu ternyata waktunya 2 tahun, 4 tahun, 10 tahun ya, lebih baik dengan waktu itu akhirnya kamu sadar lagi dan balik ke diri kamu sendiri gitu. Memang saat itu merasa sendiri, merasa gelap, tapi akhirnya dari kegelapan itu kita bisa mendapatkan cahaya yang begitu luar biasa. Betul. Gitu. Ini kok jadi gua yang ditanya balik ya. Kak Indra, ini kan lagi panas-panasnya nih perbincangan kita. Ini kayaknya produser aku udah colek-colek nih. Ada yang mau nanya katanya nih. Produser aku mau nanya. Oke, ada Bang Ray. Kasih tahu lagi namanya. Silakan. Mau nanya apa nih? Kayaknya seru banget nih. Udah dipersiapin ya. Bedanya antara si Playboy sama si dia udah NPD gitu. Udah ke tahap NPD, udah kayak nusuk orang. Itu yang kayaknya bisa jadi orang jadi bingung tuh di situ gitu. Dia cuma Playboy aja, gitu, banyak temennya, banyak coba-coba orang, pacar gitu. Kira-kira gitu maksudnya. Ini kayaknya Playboy sama udah ke tahap NPD, kemudian cara nyembuhin atau ngasih tahu teman kita gitu. Kitanya juga nggak rugi kan gara-gara dia mengidap si NPD itu. Silakan. Ini kayaknya udah terlanjur dirugikan sama lingkungan yang mungkin ada. Ya kan pasti korbannya banyak nih mungkin. Cewek-cewek yang ngeluh ke temennya karena kelakuannya dia. Gimana tuh Kak Indra? Betul. Yes. Ini valid question ya. Jadi beberapa istilah memang bisa sedikit mendekati NPD atau narsistik, seperti playboy, playgirl, atau toxic person kan juga bisa. Atau bisa juga dibilangnya unhealed person. Artinya orang yang masih terluka banget tuh bisa toxic loh buat orang sekitarnya. Ini mohon maaf ya buat ayah atau ibu yang selama ini dari kecil pas dewasa juga menerima toxic relationship atau abuse. Bisa juga kalian, meskipun kalian bukan narsistik, itu abuse atau toxic juga ke anak-anak kalian. Itu mungkin. Jadi bukan hanya NPD gitu yang berbahaya untuk orang sekitar, tapi playboy, playgirl, atau toxic person atau unhealed person, atau orang yang belum menyembuhkan dirinya secara mental gitu ya. Jadi itu beresiko untuk orang sekitar. Nah membedakannya gimana? Sebelum membedakan, aku harus bilang juga bahwasannya semua kategori tadi itu beresiko untuk kalian. It means jangan sampai dia cuma toxic doang terus kalian akhirnya bertahan. Paham gak Naila? Jadi kayak dia kan gak sampai NPD cuma mukul gue doang gitu. Nah lu pikir
Nah kadang orang tuh kayak gitu tuh permainannya tuh di luar sana ya. Jadi mereka kayak, ih ayah kamu kan cuma toxic lah, hello gue disiksa, dipukul. Ya memang dia mungkin bukan NPD, let's say dia psikopat kah atau apapun namanya gitu, you name it gitu ya. Tapi once dia udah toxic, udah abuse, ya kamu harus detach gitu kan. Termasuk playboy atau playgirl tersebut tuh kan sebenarnya udah manipulatif sebenarnya, at least. Karena memang narsistik pasti manipulatif, NPD pasti manipulatif. Tapi yang manipulatif memang belum tentu NPD. Jadi bisa aja orang itu manipulatif by ecosystem, let's say, by trend, by pop culture gitu ya, bahwa keren deh gue kalau misalnya punya 5 cewek atau 3 cewek sekaligus, atau bahkan kan sekarang serem banget ya, dunia sosial media atau podcast atau dunia digital, orang bisa mengaku tidur dengan 5 orang sekaligus. Itu kan grandiose sekali actually kan. Tapi kan kita nggak bisa bilang dia narsistik dong, cuma kita bisa bilang dia grandiose. How come seseorang mengaku dengan bangga, dengan enteng dan keren di mata dia, gue bisa loh sleeping, having sex, fun with 5 girl at the same day. Dan seolah-olah itu prestasi yang perlu dapat piala. Itu kan sebenarnya udah grandiose sebenarnya kan. Tapi kan kita gak bisa bilang dia narsistik hanya karena satu trait. Ya tapi kan apakah serta-merta dia cuma grandiose, gak apa-apa lah sama dia gitu kan. Gak bisa juga ya kan. Betul. Jadi menurut aku sih ya, oke, lu gak usah nunggu ujungnya NPD deh. Once stress tadi muncul, entah itu toxic, manipulatif, grandiosity, merasa superior, silent treatment, baru silent treatment 2 bulan deh misalnya, itu udah red flag udah keluar aja. Jadi jangan nunggu muncul 10-11 red flag berikutnya baru kamu declare I'm done with you. Ngapain nunggu sampai 20 abuse segala macam checklist masuk, 1 atau 2 udah aneh, ya detach. Misalnya playboy, playgirl kan biasanya mungkin traitsnya adalah dia punya beberapa tebar pesona kemana-mana. Let's say, ya itu kan udah red flag sebenarnya. Kamu anggap aku apa? Kalau perlu minta klarifikasi aja, kayak do you think I'm your girlfriend or not? Kalau memang aku girlfriend, aku gak suka sih kamu gak memberikan eksklusivitas perasaanmu untukku. Kamu kok malah tepe-tepe kemana-mana. Dan kalau udah kamu komunikasikan, terus ternyata dia terus melakukannya, ya udah, itu udah simbol paling berharga untuk kamu menyelamatkan dirimu sendiri gitu. Nah biasanya sih kalau bukan narsistik atau non NPD, itu ada posibilitas untuk dia dikasih tahu dia punya problem dengan dirinya. Tapi kalau narsistik itu anti kritik, nggak bisa sama sekali, denial dan akan mengabuse korban. Jadi kalau memang kamu mau test drive kayak dia masih bisa diselamatin deh, aku coba deh sekali kasih masukan, dan dia ternyata kooperatif menerima masukan dan berusaha untuk memperbaiki dirinya, dan terbukti sinkron antara permintaan maaf dia dan keberlanjutan hubungan yang lebih sehat. Tapi kalau narsistik, menit pertama dia akan langsung denial, dan dia akan langsung enak aja, aku selingkuh gara-gara kamu ya. Kamu tuh yang harus ngaca, langsung kayak konfliknya membesar, eskalasi, karena dia tidak pernah mau mengakui bahwa dirinya itu pusat masalah. Oke, jadi sekali lagi kalau misalnya bisa diajak kooperatif, mau diajak ke psikolog, nah itu kan lebih baik ya. Maksudnya itu hubungan yang mungkin belum tentu dia ini NPD. Betul. Dia tidak. Tapi kalau sudah dalam tahap yang nggak mau diajak konsultasi, denial, dan bahkan psikolognya dimarah-marahin, udah sampai sana. Ya udah. For your information, biasanya narsistik NPD itu, maafin ya, paling nggak suka sama psikolog karena dia merasa dia lebih baik dari yang bisa menolongnya, siapapun itu. Psikolognya juga kena mental kalau ketemu sama NPD. Oke, itu tadi ya, aduh Kak Indra, keren banget itu tadi pembahasannya soal perselingkuhan, manipulasi yang dilakukan NPD. Kita harus bisa benar-benar menyadarinya. Sekali lagi, kalau udah red flag, ngapain nunggu red flag yang lain ya Kak ya. Oke, sekarang waktunya kita untuk membahas bangkit ataupun keluar dari hubungan toksiknya NPD itu gimana sih caranya? Oke, ya, satu butuh waktu. Dr. Ramani Durvasula, salah satu profesional dari US yang salah satu pionir besar yang sangat dedicated, kontennya semua her content, semua konten dia tuh tentang narsistik gitu ya, dan abuse dan manipulasi dan healing gitu kan. Dia selalu mengulang kalimat ini, dan menurut aku ini bisa powerful banget menolong para korban supaya nggak mudah berulang kali mengulangi pola yang sama, terjerat lagi sama another narsistik di hidup mereka. Yaitu bahwa korban narsistik itu butuh waktu untuk healing, tapi bukan berarti bengong ya. Artinya satu, butuh waktu jelas. Misalnya dia bilang minimal 2 tahun bahkan. Jadi paling aman itu kalian healing itu minimal 2 tahun. Tapi kalau menurut kalian 2 tahun itu terlalu lama, ya janganlah baru putus atau baru divorce 1 bulan langsung
ketemu atau mau diajak kencan atau menikah lagi misalnya, kasih tenggang, jeda lah, masih lukanya masih banyak banget itu. Iya. Ya jadi jangan terlalu cepat untuk pindah ke pasangan berikutnya misalnya, atau jangan gampang percaya dulu gitu. Kasih waktu yang cukup banyak untuk dirimu bisa mengenal luka-luka tadi, bisa mengenal dirimu, bisa memproses lukanya, nangis dulu dan jangan suka menahan emosi. Ini yang kedua ya, satu butuh waktu bisa at least 2 tahun menurut Dr. Ramani Durvasula ya, dan ini sangat terkenal lah ya untuk edukasi narsistik, kiblat kita semua di dunia narsistik. Yang kedua adalah jangan berusaha untuk menahan atau mengekang emosimu sendiri. Kalau memang kamu ngerasa belum baik-baik saja, kalau bisa tolong jangan berusaha baik-baik saja. Ya, jadi para korban gitu ya, kalau sudah berhasil lepas, entah kalian yang melepaskan diri atau dibuang oleh narsistik gitu ya, butuh waktu dulu untuk menguatkan, menemukan diri kalian sendiri. Dan dalam proses healing tersebut, kalau memang kalian masih sering nangis, gak apa-apa, rilis ya tangisannya. Jangan ditahan, mau di kamar mau di kamar mandi. Misalnya kan kerja gak enak ya nangis depan orang, pergilah ke toilet, ke mobil untuk merilis emosi kalian. Jadi tolong diingat baik-baik, jangan lompat ke fase seolah-olah heal, tapi itu palsu. Nah itu bahaya banget untuk kalian, sekalipun gak ada orang lain berikutnya, tapi itu destruktif banget untuk kesehatan fisik mental kalian. Oke, nah berarti kalau heal itu gimana sih caranya supaya bisa benar-benar dikatakan atau dikategorikan heal gitu? Yes. Jadi proses healing itu kan memang macam-macam metodenya, apalagi saat ini gitu ya. Tapi salah satu metode healing dari narcissist abuse yang sangat terkenal, dan ini banyak referensi jurnal ilmiah yang membahas ini, adalah meditasi. Karena meditasi itu kan kita dengan diri kita gitu kan, kita dengan jiwa kita, dengan tubuh kita, dengan pikiran kita, perasaan kita gitu ya. Makanya dalam edukasi aku atau proses healing yang aku ajarkan adalah salah satunya adalah meditasi self healing gitu kan. Tapi again tidak harus metodenya meditasi. Silahkan kalian bisa kenali metode healing itu macam-macam. Nah terus kalau misalnya sudah rutin meditasi gitu ya, atau sudah rutin grounding misalnya gitu, udah sering ke alam, udah mulai terilis emosinya, tidak menahan diri untuk seolah-olah shameful untuk sedih gitu ya, tidak akuin kalau memang kalian masih butuh grieving gitu kan. Nah kalau misalnya sudah melalui semua itu, kapan dikatakan heal gitu ya. Memang sebenarnya bisa dibilang nyaris tidak mungkin 100% heal, karena trauma itu akan selalu ada, eksis di dalam diri kalian. Tapi at least cenderungnya orang yang udah heal tuh lebih relax, lebih santai, lebih tenang ya. Tapi kalau orang itu masih tegang banget, kan kita bisa lihat ya, dia ngomong suatu topik tapi kok tegang banget. Nah itu ada potensi dia memang masih butuh proses healing yang dia belum selesaikan. Oke. Nah healingnya orang itu jadi balik lagi timingnya tuh beda-beda ya Kak Indra. Kalau misalnya masih ngerasa butuh nangis, menangislah. Masih berasa butuh sedih, ya udah nggak apa-apa gitu ya kan, kamu sendiri yang tahu waktumu untuk meluapkan emosi itu ya. Tetapi ketika kamu memang butuh seseorang atau butuh teman, ya please datanglah ke yang benar-benar mengerti ataupun mendengarkan cerita kamu dengan baik secara profesional. Gitu. Jadi sebelum curhat seleksi dulu ya, ibaratnya pasang radar lah, kira-kira ini orang bakal menghakimiku atau enggak, atau jangan-jangan dia nggak tahu narsistik, kamu jijelin dia, kamu korban, yang ada nanti kamu malah dihakimin ya kan, diserang gitu loh. Kamunya aja berlebihan, kamu terlalu sensitif, emang iya apa bukan kamu yang narsistik, jadi panjang ceritanya. Jadi korban tiba-tiba harus over explain webinar 5 jam sama si orang yang dia curhatin, kan capek ya kan gitu. Jadi lebih tenangnya itu bagi si korban yang sudah bisa heal ini, Kak Indra, semuanya dari emosinya juga jauh lebih tenang, menanggapi hal-hal yang mungkin menegangkan juga jauh lebih tenang, termasuk juga dia nggak gampang dimasuki oleh seseorang yang red flag lagi. Ini menurut aku excellent question ya, maksudnya semua korban harus nanya ini sih. By the way sebelum aku jawab, menurut aku kalau memang nanti viewersnya banyak, komennya banyak nih, aku kasih kode lagi lah ya, kayak yang episode 1, nanti kayaknya part 3 kita fokus ngebahas healing lebih detail lagi. Karena memang itu wajib sih untuk korban. Kalau memang kalian sudah ngerasa korban, statusnya korban, berarti healing itu menjadi kewajiban. Kalau enggak pasti kalian akan lebih menderita lagi, karena emosi-emosi tadi tuh numpuk di badan gitu kan. Jadi ini adalah part yang korban tidak sadari, dan sering terjadi pertanyaan yang kayak gini, Kak aku kok ketemunya sama NPD lagi. Nah karena korban itu satu puzzle dia lompat, itu healing tadi. Atau bahkan ada miskonsepsi bahwa ketika habis mengalami toxic relationship, cara healingnya adalah mencari
pacar baru, gebetan baru, bahkan mungkin maafin ya, nih bukan aja lah. Misalnya dia langsung segera main dating apps macam-macam, nyari sumber pelampiasan baru, itu nggak boleh. Itu berarti kalian membuat tubuh kalian itu belum merilis emosi dengan baik, belum healing dengan baik. Justru yang udah healing dengan baik ini mereka akan tidak mudah menerima hubungan yang red flag lagi ya Kak Indra, karena sudah belajar dari segala macam tantangan yang dilaluinya begitu berat. Ingat ya, kamu udah pernah nangis-nangis, sudah pernah merasa harus menjadi manusia yang sangat tegar menghadapi orang lain yang punya sifat narsistik ini. Jadi kalau tahapan healing itu, dia yang sudah merasa heal itu sebenarnya gimana sih Kak Indra? Tadi jelas banget ya, kalau mereka itu biasanya tidak mudah menerima orang baru, lebih tenang, lebih rileks, lebih damai sejahtera, nggak tegang gitu ya. Kemudian lebih mudah memprioritaskan dirinya. Jadi kalau misalnya kamu masih lebih gampang pleasing atau people pleaser orang, artinya kamu masih gampang memprioritaskan orang-orang sekitarmu terus-terusan gitu ya. Itu berarti kalian masih toxic sama diri kalian sendiri, dan jelas itu belum heal. Nah berarti kalau heal ini disebutnya dalam istilah meditasi itu apa sih Kak Indra? Spiritual awakening kah atau apa? Nah kalau dalam istilah spiritual atau dalam dunia meditasi, proses tadi menerima hidayah atau kesadaran itu namanya spiritual awakening. Nah kalau udah healed, itu berarti dia sudah hidup dengan kesadaran tinggi. Artinya dia sudah tidak mudah dimanipulasi. Jadi definisi di spiritualitas, kalau kamu hidup tanpa manipulasi atau tidak mudah dimanipulasi, berarti kamu hidupnya sudah penuh dengan kesadaran. Kesadaran tuh ada tingkatannya gak sih Kak Indra? Jadi ada secara singkat ya, secara singkat atau secara umum, ada kesadaran rendah, ada kesadaran tinggi. Kalau orang tersebut kesadaran rendah, berarti dia reaktif, mudah emosional, mudah luluh hatinya, mudah sedih akan masalah orang lain, terus akhirnya dia menolong, terus akhirnya people pleasing lagi. Nah berarti dia masih mudah untuk dimanipulasi. Salah satu pintu utama manipulasi memang itu, rasa iba atau kasihan. Berarti itu ya tadi ya Kak Indra ya, ada kesadaran rendah dan ada kesadaran tinggi. Nah, berarti yang sudah sampai di tahap kesadaran tinggi itu tadi sedikit sudah di-spill sama Kak Indra. Tapi kalau untuk lebih jauhnya bahas masalah healing, kalau ini rame kita akan bikin lagi ya next episode ya Kak Indra ya. Harus lingkungan ya kalian ya, harus rajin share. Iya, dan semoga ini bermanfaat untuk kalian. Tadi kita sudah sama-sama mengetahui ya perbincangannya dari mulai ciri-ciri lain dari narsistik, seorang empath itu ciri-cirinya apa, atau bagaimana kepribadian empath, dan bagaimana lepas atau bisa lepas dari hubungan toxic NPD. Dan terakhir adalah soal heal itu tadi. Nah, untuk lebih lengkapnya, pokoknya kalau misalnya Mas Indra masih ada waktu lagi, nanti insya Allah kita bersedia untuk undang lagi ke sini. Dan Mas Indra, terima kasih banyak ya. Terakhir deh, closing statement dari Mas Indra. Closing statement buat para korban, you are not crazy at all. Kalian tuh gak gila sama sekali. Sadari bahwa kalian menjadi korban itu karena kalian dimanipulasi oleh narsistik. Tapi jangan sampai sadar dimanipulasi itu sebagai akhir dari journey kalian gitu ya. Kalian harus terus belajar, terus edukasi diri, karena kesadaran itu perlu dijaga, Naila. Jadi kalau misalnya gue sadar sekarang, minggu depan atau bulan depan belum tentu aku masih sadar. Bisa aja bulan depan aku bisa dimanipulasi gitu ya. Nah jadi penting banget untuk kalian terbiasa mendekat ke ilmu, terbiasa mengenal diri ke dalam, terbiasa terkoneksi dengan energi ilahi atau Tuhan, kemudian terbiasa juga mendekat ke alam supaya kesadaran kalian tuh lebih mudah untuk terlindungi. Mendekat ke ilmu dan mendekat ke Tuhan supaya lebih sadar dan mencapai tahap kesadaran yang tinggi. Kak Indra, terima kasih banyak ya sudah bergabung di podcast Interaksi. Semoga banyak yang terbantu, mungkin yang masih ada dalam fase saat ini. Semoga mereka juga bisa mencapai healingnya masing-masing dan bisa mengerti betapa pentingnya nilai dari diri mereka sendiri. Terima kasih sekali lagi Kak Indra, sukses untuk kamu. Sama-sama. Thank you juga di lain kesempatan ya. Kita say goodbye untuk teman-teman Interaksi. Bye, thank you. Bye-bye semuanya.